Langit sore itu menggantung suram di atas desa Waringin. Sebuah desa kecil di kaki bukit yang jarang dikunjungi orang luar. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah berbatu. Sementara suara gemericik sungai kecil terdengar samar dari kejauhan. Pepohonan tinggi menjulang seolah membentengi desa dari dunia luar. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Tempat tinggal Andra, 24 tahun, dan ibunya, Bu Rahayu, 47 tahun. Andra baru saja pulang dari kota setelah gagal mendapatkan pekerjaan tetap. Dengan raut wajah kecewa dan lesu, ia kembali ke desa, tempat masa kecilnya yang dulu terasa aman, namun kini terasa asing. "Kamu nggak usah mikir macam-macam dulu, Ra," kata Bu Rahayu sambil menyuguhkan teh hangat. "Yang penting kamu istirahat dulu, ya? Mungkin ada rezeki lain di kampung." Andra hanya mengangguk pelan. Hatinya masih berat menerima kenyataan bahwa semua usahanya di kota berujung sia-sia. Sore itu, Andra memutuskan berjalan-jalan mengelilingi desa. Ia melewati ladang padi, surau tua, dan akhirnya sampai di batas desa, tempat yang dilarang oleh warga untuk dikunjungi, yaitu hutan lebat di sebelah barat. Ada cerita-cerita lama yang beredar, tentang suara perempuan tertawa malam-malam, tentang bayangan putih yang bergelantungan di pohon-pohon tua, dan tentang orang-orang yang hilang entah kemana. Namun, Andra tak pernah percaya sepenuhnya. "Ah, mitos kampung," gumamnya sambil melihat ke arah hutan itu. Namun entah mengapa, tubuhnya merinding saat angin dingin bertiup pelan dari dalam rimbunnya pepohonan. Malam harinya, Andra makan malam bersama ibunya. Namun suasana mendadak hening ketika terdengar suara ketukan keras dari jendela. Mereka saling berpandangan. Rumah mereka berada di ujung desa. Siapa yang datang malam-malam begini? Andra berdiri dan membuka pintu. Tak ada siapapun. Hanya angin malam yang dingin, dan setangkai bunga melati basah tergeletak di ambang pintu. "Ra!" Suara Bu Rahayu melemah. "Kamu harus ingat satu hal, jangan pernah dekati hutan itu malam hari. Apalagi sendiri." Andra mematung. Ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Sesuatu yang membuat hawa desa ini terasa semakin berat. Dan malam pun semakin pekat. Keesokan harinya, Andra terbangun lebih pagi dari biasanya. Suara ayam jantan, diselingi dengan lolongan anjing dari kejauhan, menambah suasana aneh pagi itu. Di benaknya masih terbayang bunga melati basah yang ditemukan tadi malam. Ia mencoba bertanya pada ibunya saat sarapan. Namun Bu Rahayu hanya menjawab pendek. "Kalau kamu lihat bunga itu lagi, buang saja. Jangan disimpan, jangan dicium, dan jangan dipungut." Andra tidak mengerti. Tapi melihat wajah ibunya yang tegang, ia memilih diam. Ia mengalihkan pikiran dengan pergi ke warung Pak Dudun. Satu-satunya warung kopi dan tempat berkumpul warga di desa. Di sana, Andra bertemu kembali dengan Dani, teman masa kecilnya. Dani sekarang bekerja sebagai tukang kayu, dan masih tinggal di desa. Ra, udah lama yang gak ngeliat kamu di sini," sambut Dani sambil menepuk bahu Andra. "Bosen sama kota?" candanya. Obrolan mereka sempat cair. Sampai Andra secara spontan bertanya soal hutan di sebelah barat desa. Dani langsung terdiam. Pandangannya berubah serius. "Ra, jangan main-main ke sana. Itu bukan hutan biasa. Ada sesuatu yang menghuni di dalamnya." Andra tertawa kecil, menganggap Dani hanya ikut-ikutan menakut-nakuti seperti cerita orang kampung lainnya. Tapi Dani memaksa. 3 bulan lalu, anak Pak Sobri hilang di sana. Ditemuinya seminggu kemudian. Lemas, gemetaran, nggak bisa ngomong. Sekarang dia dirawat di rumahnya. Kayak orang linglung. Kata warga, dia ketemu sarang itu. Sarangnya kuntilanak. Andra mulai merasa tidak nyaman. Apalagi saat beberapa warga yang mendengar percakapan mereka ikut menimpali, menambah cerita seram yang sudah beredar. Malam harinya, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya ketukan, tapi tawa lirih seorang perempuan. Andra keluar dari kamarnya dan mendapati jendela belakang terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau anyir bunga melati yang menusuk hidung. Saat hendak menutup jendela,
Andra melihat bayangan putih berdiri di dekat pohon belakang rumah. Rambutnya panjang menjuntai. Tubuhnya diam seolah mengawasinya. Andra langsung membanting jendela dan mundur ketakutan. Jantungnya berpacu cepat. Ia mulai sadar. Mungkin apa yang diceritakan Dani bukan sekadar dongeng kampung. Dan entah kenapa, malam itu, bunga melati kembali muncul di ambang pintu. Kali ini, masih basah dan berlumuran darah. Pagi harinya, Andra duduk termenung di beranda rumah. Matanya sembab. Semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan sosok putih dan bunga melati berdarah terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa apa yang terjadi bukan lagi kebetulan. Saat itu Bu Rahayu keluar membawa segelas air putih dan duduk di sebelahnya. "Kamu lihat dia, ya?" Andra menoleh kaget. "Siapa, Bu?" "Perempuan itu. Yang suka datang kalau malam. Yang bawa bunga." Andra merinding. Ibunya tahu. Bahkan sebelum dia bercerita. "Dia sudah lama di sana," lanjut Bu Rahayu pelan. "Di dalam hutan itu, orang kampung dulu pernah mencoba mengusirnya. Tapi mereka malah mati satu persatu." Andra tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, datang Maksumiem, tetangga mereka yang sudah tua dan dikenal sebagai dukun beranak sekaligus penjaga adat desa. "Rahayu, aku dengar anakmu sudah diganggu," kata Maksumiem dengan suara berat. "Itu artinya dia sudah menginjak batas." Andra bingung. "Saya nggak nginjek apa-apa, Mak." Tapi Maksumiem hanya mengangguk pelan. "Kamu udah lihat. Itu aja cukup. Sekali kamu sadar sama kehadirannya, dia akan terus datang. Dia suka dipandang, suka diperhatikan. Dan kalau kamu takut, dia makin senang." Hari itu juga, Andra mulai dihantui secara lebih intens. Siang hari, ia mencium bau melati meski berada di tengah ladang. Malamnya, ia mendengar suara tangisan perempuan dari atas atap rumah. Dan yang paling parah, ia mulai mimpi buruk setiap malam. Seorang wanita bergaun putih dengan wajah hancur, memanggil-manggil namanya sambil merangkak keluar dari akar-akar pohon. Dani yang mendengar cerita Andra memaksa mengajaknya pergi jauh dari desa. Tapi Andra bersikukuh ingin tahu lebih jauh. "Gue mau tahu kenapa dia ngikutin gue. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu?" "Lo mau mati, Ra?" bentak Dani. "Itu bukan sesuatu yang bisa lo tangani sendirian." Tapi Andra sudah terlalu jauh terlibat. Malam harinya, saat Bu Rahayu tertidur, Andra diam-diam membawa senter dan menapaki jalan kecil menuju hutan barat. Suara jangkrik berhenti. Kabut mulai turun perlahan. Dan di tengah gelapnya malam, sesosok perempuan berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menyentuh tanah, dan suara tawanya kembali terdengar. Pelan, panjang, dan nyaring. "Kamu datang. Akhirnya." Andra berdiri mematung. Kakinya gemetar. Peluh dingin membasahi keningnya meski malam begitu dingin. Perempuan berbaju putih itu tidak bergerak. Tapi suara tawanya bergema seperti datang dari segala arah. "Kamu datang. Akhirnya." Suara itu lirih namun menggema di kepalanya. Perlahan, perempuan itu mulai menoleh. Wajahnya hancur. Mata kirinya mengalirkan darah hitam pekat. Mulutnya robek dari telinga ke telinga. Andra sontak mundur. Senter di tangannya jatuh, padam. Kegelapan menyelimuti semuanya. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Tapi yang dia temukan hanyalah hutan yang tak berujung. Jalan setapak yang tadi dilewatinya menghilang. Ia panik. "Ini nggak mungkin. Ini tadi jalan masukku." Serunya sambil menoleh ke segala arah. Terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Andra menahan napas. Ia tak berani menoleh. Tapi rasa takut membuatnya berani mengambil batu dan melempar ke arah suara itu. Tak ada suara jatuh. Hanya tawa lirih yang makin jelas. Makin dekat. Di saat hampir putus asa, cahaya api kecil muncul dari kejauhan. Seseorang membawa lentera. "Andra A." Suara Dani terdengar menggema. "Andra A, lo di mana?" Tanpa pikir panjang, Andra berlari ke arah cahaya itu. Ia nyaris menabrak Dani, yang langsung menariknya keluar dengan tergesa.
Lo gila ya? Siapa suruh masuk ke hutan tengah malam begini? Andra hanya bisa terisak. Ia menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, sesosok putih berdiri diam, menatap mereka. Tapi Dani tidak melihatnya. Mereka sampai di rumah hampir subuh. Bu Rahayu sudah menunggu di beranda dengan mata sembab. Ia memeluk Andra erat, seperti tak ingin kehilangan anaknya. Kalau kamu terus nekat, dia nggak akan pernah berhenti. Bisik ibunya. Hari-hari setelahnya semakin tak wajar. Andra mulai melihat perempuan itu di siang hari, di pantulan cermin, di sudut mata, bahkan dalam kerumunan orang. Ia juga menemukan bekas cakaran di dinding kamarnya. Satu malam, saat ia membuka matanya, perempuan itu berdiri di samping ranjangnya, membelai rambutnya pelan. Andra tak bisa lagi menyangkal. Ini bukan kebetulan. Ia sudah dibawa masuk ke dalam dunia sang penghuni hutan. Dan ia tahu, satu-satunya cara keluar adalah menemukan kebenaran tentang siapa sosok itu dan apa yang ia inginkan. Andra semakin terobsesi mencari tahu siapa sosok kuntilanak yang terus mengganggunya. Ia yakin, teror ini bukan tanpa sebab. Ada kisah lama yang sengaja dikubur dan kini mencoba bangkit. Siang itu, ia mendatangi rumah Maksumiem, dukun tua yang dikenal paling paham tentang sejarah desa dan makhluk-makhluk penunggu hutan. Apa kamu benar-benar ingin tahu, nak? Tanya Maksumiem dengan suara berat sambil menatap mata Andra dalam-dalam. Kalau sudah tahu, kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Andra mengangguk. Maksumiem lalu membuka peti tua berisi tumpukan kain dan buku-buku lusuh. Ia mengambil selembar foto kuno. Seorang perempuan muda berbaju kebaya putih, duduk di depan rumah panggung tua dengan ekspresi muram. Ini namanya Sarinah. Dia dulu dikenal sebagai penari sinden yang cantik, tapi hidupnya penuh dendam, kata Maksumiem. Orang-orang desa bilang, dia digantung oleh warga karena dituduh menjadi peliharaan dukun santet. Andra terkejut. Dihukum, tanpa bukti. Maksumiem mengangguk pelan. Perempuan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia mati dengan marah. Dan tubuhnya tidak dimakamkan layak. Mereka buang mayatnya ke tengah hutan, di sebuah lubang, dekat pohon beringin tua. Nama tempat itu membuat Andra bergidik. Beringin Gantung, tempat pertama kali ia melihat kuntilanak itu. Malamnya, Andra menceritakan semuanya ke Dani. Awalnya Dani menganggap semua itu omong kosong, tapi ia berubah pikiran ketika di malam yang sama, ia melihat seorang perempuan bergaun putih berdiri di halaman rumahnya, dan keesokan paginya menemukan rambut panjang tergeletak di depan pintu. Mereka pun memutuskan kembali ke hutan, siang hari, untuk mencari lokasi makam Sarinah yang tersembunyi. Perjalanan tidak mudah. Kabut turun meski matahari masih tinggi. Burung-burung diam. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah kosong di bawah pohon beringin besar yang menjulang sunyi. Tanah di bawahnya tampak tidak rata, seperti pernah digali dan ditutup kembali dengan kasar. Andra berlutut. Ia menggali dengan tangan kosong, menemukan kain kafan sobek, pecahan gelang kuno, dan tengkorak kecil dengan rambut panjang masih melekat di sisinya. Mendadak, angin bertiup kencang. Dari balik pepohonan, suara jeritan melengking terdengar, diikuti dengan gelak tawa panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Andra tersentak. Dani berteriak, "Ayo pergi. Ini bukan waktu yang tepat." Namun Andra tidak bisa bergerak. Ia melihat Sarinah berdiri di atas cabang pohon, tubuhnya menggantung, tapi matanya menatap tajam ke arahnya. "Kau yang membangunkanku, Andra, sekarang, kau yang harus menyelesaikannya." Sejak menemukan tulang belulang dan sisa-sisa kain kafan di bawah pohon beringin, malam-malam Andra berubah jadi neraka. Ia tak hanya dihantui Sarinah, tapi juga mimpi-mimpi aneh yang terasa nyata. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berada di masa lalu, di tengah kerumunan warga desa yang berteriak marah, memegang obor, menuntut satu hal. Gantung Sarinah. Gantung dia. Ia melihat Sarinah berlutut, memeluk perutnya, hamil besar, merintih meminta ampun, tapi tidak ada satupun yang peduli. Seorang lelaki bertopeng, berpakaian seperti tokoh penting desa,
menyeret Sarinah ke pohon beringin, dan dengan tali tambang yang sudah kusut, mereka menggantungnya hidup-hidup. Saat lehernya patah, terdengar lolongan panjang, bukan dari manusia. Andra terbangun sambil berteriak dan mendapati tangannya berdarah, padahal ia tidak menyentuh apapun. Pagi itu, ia kembali menemui Mak Sumiem. Sang dukun tua menatapnya dengan wajah tegang. Kamu sudah terlalu dalam. Sarinah tidak hanya ingin dikenang, dia ingin dibalas. Anak yang dikandungnya tidak pernah lahir, dan arwahnya ikut membusuk bersama ibunya. Andra mulai bertanya-tanya. Siapa lelaki bertopeng itu? Mengapa Sarinah tidak dikubur layak? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu desa ini? Sementara itu, Dani mendapati bukti mengejutkan. Kakek buyut Andra ternyata pernah menjabat sebagai kepala dukuh saat Sarinah dihukum. Lo ngerti nggak, Dre? Mungkin keluarga lo ada hubungannya dengan kematian dia. Ini bisa jadi bukan cuma dendam ke warga, tapi juga dendam pribadi ke garis keturunan. Malam itu, Andra menemukan surat tua yang disembunyikan almarhum ayahnya di belakang lemari. Isinya adalah catatan tangan. Sarinah bukan dukun. Ia hanya korban dari fitnah dan iri hati. Tapi aku tak berdaya menolong. Warga sudah mengamuk. Aku ikut menandatangani surat pengasingannya. Ampuni aku. Andra kini sadar. Kunci menghentikan teror ini bukan hanya memakamkan jasad Sarinah, tapi mengakui kebenaran yang selama ini dikubur. Namun, sebelum ia bisa melakukan itu, malah menjelang dengan teror lebih mengerikan. Saat sendirian di rumah, lampu padam tiba-tiba. Suara bayi menangis terdengar dari arah dapur. Andra berjalan perlahan. Dan di sana, ia melihat Sarinah duduk di lantai, menggendong sesuatu. Tapi bukan bayi. Itu adalah tulang-tulang kecil yang dibalut darah dan tanah. Kembalikan anakku, atau kau akan kubawa bersamaku. Seketika itu, angin kencang menerbangkan semua benda di rumah. Dinding retak, cermin pecah. Dan di tengah kekacauan itu, Andra pingsan. Ketika ia terbangun keesokan harinya, ia berada di tempat asing, dalam rumah panggung kuno yang tak pernah ia kenali. Tapi dari bau kayunya dan suasananya, ini seperti tempat dalam mimpi-mimpinya. Andra kini terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia arwah. Andra membuka matanya perlahan. Cahaya remang menembus sela-sela dinding bambu yang lapuk. Ia terbaring di atas dipan kayu beralaskan tikar usang. Suara angin mendesir lembut, tapi terasa asing. Tak ada suara motor, tak ada deru kehidupan modern. Hanya keheningan, dan aroma dupa yang menyengat. Ia bangkit, berjalan tertatih ke jendela. Dunia di luar terlihat berwarna kusam, seperti foto lawas. Pohon-pohon menjulang, langit kelabu, dan jalanan tanah yang sepi tanpa jejak manusia. Desa itu ada, tapi bukan desa yang ia kenal. Apa aku sedang bermimpi? Bisiknya. Tapi semuanya terasa terlalu nyata. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari belakang. Kau akhirnya datang. Andra berbalik cepat. Sosok perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya pucat, namun indah. Tapi matanya, gelap dan dalam seperti lubang tanpa dasar. Itu Sarinah. Kau ingin tahu kebenaran? Maka kau harus melihatnya sendiri. Ia menyentuh dahi Andra dengan jari dinginnya. Sekejap, Andra dibawa dalam pusaran ingatan. Ia menyaksikan langsung kejadian 60 tahun lalu. Sarinah diarak warga, dihina, diludahi, lalu digantung di pohon beringin. Namun, yang paling mengguncang, ia melihat lelaki bertopeng itu membuka wajahnya, dan yang terlihat adalah wajah kakek buyut Andra sendiri. Dia bukan cuma membiarkan aku mati. Dia yang memerintahkan segalanya. Karena aku tahu rahasia yang bisa menghancurkan martabat keluarganya. Aku hamil, bukan karena dukun, tapi karena dia. Andra terkejut. Kakek buyutnya memperkosa Sarinah, lalu membungkamnya dengan tuduhan palsu dan hukuman mati. Anak dalam rahimku adalah darah yang sah, tapi mereka membunuhku. Membunuh anakku.
Suara Sarinah kini berubah serak dan penuh kebencian. Karena itu, darahmu harus membayar. Andra tersentak kembali ke realita, atau apapun dunia ini, dengan jantung berdegup keras. Ia tahu kini bahwa dendam ini tak bisa dipadamkan hanya dengan doa. Harus ada pengakuan. Harus ada penebusan. Namun, ia kini terperangkap. Tak ada jalan keluar. Tidak ada sinyal. Tidak ada pintu yang membawanya kembali. Dan malam mulai turun. Desa itu berubah jadi neraka. Warga-warga yang ia temui mulai terlihat aneh. Wajah pucat, tanpa suara, sebagian menggantung di pepohonan, sebagian menggerogoti daging sendiri. Andra berlari. Ia menjerit memanggil nama Dani. Memanggil nama siapapun. Tapi suara yang membalasnya hanya satu. Andra, mari ikut aku. Biar anakku punya teman. Dari kegelapan muncul bayi kecil berwajah hitam legam dengan mata merah menyala. Merangkak cepat ke arahnya sambil menangis keras. Andra jatuh. Kepalanya membentur batu. Gelap. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah terbangun di kamarnya sendiri. Napas terengah-engah. Tapi anehnya, seluruh lantai kamarnya penuh jejak kaki bayi yang berlumpur. Sejak kejadian semalam, Andra tidak lagi menganggap dunia nyata sebagai tempat yang aman. Setiap bayangan di sudut rumah terasa hidup. Suara tangisan bayi terus terdengar dari loteng. Padahal rumahnya tidak punya loteng. Andra memutuskan mencari bantuan pada Maksumiem, satu-satunya orang yang tahu cara berhubungan dengan dunia gaib tanpa kehilangan akal. Kau tak bisa lagi hanya bertahan. Kau harus bicara langsung dengan arwahnya. Tapi ingat, sekali kau buka pintu ke alam sana, bukan cuma Sarinah yang datang. Maksumiem mempersiapkan ritual pemanggilan di belakang rumah Andra, tepat di bawah pohon kelapa tua. Ia menggambar simbol-simbol kuno di atas tanah dengan darah ayam hitam dan menyalakan dupa dari akar seruni. Tengah malam pun tiba. Andra duduk bersila di tengah lingkaran tanah merah. Lilin di sekelilingnya bergetar meski angin tak berhembus. Maksumiem mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sarinah, anak desa yang mati karena fitnah. Dengarlah, warismu dipanggil, darahmu minta bicara. Seketika itu, suasana berubah drastis. Udara jadi dingin menggigit. Tanah bergetar pelan. Dari tengah lingkaran tanah muncul kabut putih. Lalu sesosok tubuh perempuan menggantung, dengan tali masih melilit lehernya. Itu Sarinah, tapi kali ini, bukan seperti yang muncul di mimpi Andra. Ini adalah sosok kuntilanak penuh luka, dengan wajah pecah, darah mengalir dari mata dan telinga. Kau memanggilku, tapi bukan hanya aku yang datang. Tiba-tiba, di sekeliling lingkaran, muncul 3 arwah lain. Wajah mereka penuh kemarahan. Mereka adalah korban-korban lain dari masa lalu desa yang juga dibungkam oleh kekuasaan. Kami dihukum tanpa keadilan. Kami mati membusuk di tanah yang sama. Darahmu masih membawa beban kutuk kami. Maksumiem berteriak agar Andra tetap fokus. Jangan biarkan mereka masuk ke jiwamu. Bicara hanya pada Sarinah. Andra menggenggam liontin peninggalan ayahnya. Liontin yang diyakini pernah diberikan oleh Sarinah sebelum ia dihukum. Ia mengangkatnya dan berkata, "Aku tahu siapa kau. Dan aku tahu dosa keluarga kami. Tapi aku tak ingin jadi musuhmu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar ini semua berakhir?" Sarinah memandangnya tajam. "Kuburkan aku dan anakku di tanah suci. Buka aib keluargamu. Akui kebenaran yang mereka tutup puluhan tahun. Tapi, jika kau mengingkarinya, aku akan menjemputmu sendiri. Kau dan darah yang kau warisi." Sekonyong-konyong kabut menggila. Lilin padam serempak. Angin menerbangkan seluruh sesaji. Maksumiem jatuh tersungkur, pingsan. Dan Andra, dalam kekacauan itu, melihat satu hal terakhir. Bayangan hitam besar bertanduk muncul dari belakang Sarinah. Makhluk yang lebih tua dan lebih jahat dari semua arwah yang ada. Ia bukan hanya dendam, nak. Terdengar suara samar. Ia kini jadi bagian dari entitas gelap. Lebih dari kuntilanak. Ketika semuanya reda,
Andra mendapati tanah di sekeliling lingkaran telah berubah hitam dan tandus, seolah semua kehidupan terserap habis. Dan liontin di tangannya retak. Dari kejadian malam itu, Andra merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Setiap langkah di desanya terasa berat, seperti berjalan di atas tanah yang membusuk. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Keluarga mereka adalah penyebab dari penderitaan panjang yang menimpa Sarinah dan arwah-arwah lainnya. Mak Sumiem yang sudah pulih, namun masih pucat dan lemah, menatap Andra dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kau harus pergi ke makam itu, Andra. Tidak ada waktu lagi. Semakin lama kau menunda, semakin kuat mereka. Mereka sudah masuk ke dalam tubuhmu. Andra menunduk, menatap liontin yang kini retak di tangannya. Ia tahu, tanpa pengakuan dan penebusan, kutukan ini takkan pernah selesai. Sarinah tak hanya menginginkan keadilan, ia menginginkan pengakuan. Ia berpikir sejenak, apakah ia siap mengorbankan nama baik keluarganya dan membuka luka lama yang sudah ditutup rapat? Apakah dunia desa akan menerima kebenaran yang tersembunyi begitu lama? Namun, tanpa jawaban yang pasti, ia tahu satu hal, hanya dengan mengungkap kebenaran, segala teror ini bisa berhenti. Andra mengambil keputusan. Pagi itu juga, ia bersiap untuk pergi ke makam kuno tempat Sarinah dimakamkan. Disinilah, konon, arwah Sarinah mengunci kutukan yang mengikatnya, dan disinilah dia harus berbicara. Langkah kaki Andra terasa berat. Seiring ia menuju ke makam keluarga besar yang terletak di ujung desa, dekat dengan hutan yang dikenal angker. Di tengah perjalanan, angin mendesir dan daun-daun pohon berguguran seperti melambai-lambai, menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat tiba di makam, Andra terkejut melihat makam Sarinah sudah terbuka. Nisan yang dulu tegak berdiri kini terbalik, dan tanah di atasnya tercabik-cabik. Dari dalamnya, hanya ada kegelapan yang semakin dalam. Suaranya terdengar lagi, di belakangnya. Kenapa kau datang? Kau masih ingin melawan takdir. Andra berbalik, dan ia melihat wajah kakek buyutnya. Wajah yang ia lihat dalam visi sebelumnya. Wajah yang ia yakini telah meninggal, namun kini berdiri di hadapannya. Apa yang kau lakukan di sini, Andra? Mengapa kau datang untuk membuka aib keluarga kita? Tapi Andra sudah siap. Dengan berani, ia melangkah maju, memandang langsung ke mata kakek buyutnya dan berkata dengan suara tegas. Aku tahu segalanya. Aku tahu kau yang membunuh Sarinah. Dan aku tahu, kau yang membiarkan arwahnya terjebak di sini, tanpa keadilan. Aku akan mengungkapkan semuanya. Tiba-tiba, angin berputar kencang, dan tanah di sekitar makam mulai menggelegak. Suara rintihan terdengar dari dalam tanah. Arwah-arwah lain mulai muncul, memandang Andra dengan kemarahan yang membara. Namun, Andra tetap berdiri tegak, memegang liontin di tangannya. Dengan suara lantang, ia berbicara. Keluargaku telah menutupi kebenaran terlalu lama. Sekarang saatnya semua orang tahu. Sarinah tidak mati sia-sia. Aku akan membuka semua rahasia ini kepada dunia. Kakek buyutnya mendekat. Wajahnya berubah menjadi setan yang mengerikan, dengan mata merah menyala. Kau tidak bisa melawan kami, Andra. Kami adalah bagian dari tanah ini. Kami adalah bagian dari kutukan ini. Kau tak bisa mengubah takdir. Namun, Andra tetap teguh. Pintu takdir telah terbuka. Ia menjerit, mengangkat liontin yang telah retak tinggi-tinggi. Saat itu, cahaya terang menyilaukan muncul dari dalam liontin, membentuk cahaya suci yang menyelimuti seluruh area makam. Seketika, arwah Sarinah muncul, lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tatapan penuh kemarahan, namun juga penuh harapan, Sarinah berkata, "Terima kasih, Andra. Kau telah membuka jalan." Makhluk-makhluk gelap itu mulai terhisap ke dalam tanah, dan kakek buyut Andra yang jahat, yang kini berwujud sesosok makhluk hitam dengan tanduk tajam, berteriak marah sebelum akhirnya terseret ke dalam jurang kegelapan yang tak terlihat. Arwah-arwah lain pun berangsur-angsur menghilang, membebaskan desa dari kutukan yang telah berlangsung begitu lama. Andra tersungkur di tanah, kelelahan,
namun merasakan beban yang menghilang. Kebenaran telah terungkap, dan kini, arwah Sarinah dan para korban lainnya bisa beristirahat dengan tenang. Desa itu terasa berbeda setelah malam yang penuh teror itu. Andra kembali ke rumahnya. Tubuhnya lelah dan jiwanya kosong. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana dia bisa mengungkapkan kebenaran tanpa mengguncang dunia yang telah nyaman dengan kebohongan selama bertahun-tahun? Malam pertama setelah kejadian itu, Andra terjaga dari tidur yang gelisah. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumahnya, tetapi saat ia membuka, tak ada siapa-siapa di luar. Di langit malam, awan mendung menutupi cahaya bulan. Andra tahu, bukan hanya arwah Sarinah yang menguntitnya, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Kutukan keluarga telah terpecah, namun masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Dengan langkah ragu, Andra pergi menuju rumah Pak Suryo, ketua desa yang selama ini sangat terlibat dalam menutupi kebenaran. Ia tahu, jika tidak segera membuka percakapan ini, kekuatan gelap yang telah hilang itu mungkin akan kembali dengan cara yang lebih kejam. Setibanya di rumah Pak Suryo, Andra disambut oleh Siti, istri Pak Suryo yang tampak gelisah. Siti memandang Andra dengan mata penuh khawatir, seolah tahu apa yang akan terjadi. Andra, kau harus hati-hati. Pak Suryo tak suka jika ada yang mengguncang kedamaian desa ini. Andra menatap Siti dengan serius. Ia tidak punya pilihan. Kebenaran harus dibuka, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia melangkah masuk ke dalam rumah Pak Suryo, di mana Pak Suryo sedang duduk dengan ekspresi serius. Ada apa, Andra? Kau tampak lelah. Pak Suryo bertanya dengan suara datar, berusaha menyembunyikan ketegangan yang ada. Aku datang untuk berbicara, Pak Suryo, tentang Sarinah, tentang keluarga kita dan masa lalu yang tersembunyi. Jawab Andra dengan suara tegas, meskipun jantungnya berdetak cepat. Pak Suryo terdiam sejenak, lalu ia tertawa kecil, namun tawa itu terdengar sangat kosong. Kau masih belum paham, Andra. Semua yang kita lakukan adalah demi kedamaian desa ini. Kebenaran itu bisa merusak segalanya. Kau tak tahu apa yang akan terjadi jika kau membuka mulut. Andra menatap Pak Suryo, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Kau yang membuat Sarinah menderita. Kau yang menutupi semua ini. Sekarang saatnya kebenaran keluar. Pak Suryo bangkit dari kursinya dengan gerakan cepat. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius, hampir mengancam. Kau salah, Andra. Kau tak tahu siapa yang kau lawan sekarang. Jika kau mengungkapkan semuanya, kau akan menghancurkan desa ini. Ini bukan sekadar tentang keluarga kita. Ini tentang seluruh desa yang akan runtuh. Andra merasa cemas, namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran. Kau bisa menakut-nakuti saya, Pak Suryo, tapi ini adalah waktunya. Semua orang harus tahu apa yang terjadi pada Sarinah dan apa yang terjadi pada desa kita. Pak Suryo menatap Andra dalam diam, lalu menghela napas panjang. Kau tahu apa yang terjadi pada keluarga kita, Andra? Semua ini adalah bagian dari perang besar yang tidak pernah kau ketahui. Jika kau mengungkapkan semuanya, yang akan datang bukan hanya arwah Sarinah. Ada kekuatan lain yang sudah lama menunggu di balik bayang-bayang. Andra terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Suryo. Apa yang ia maksud dengan perang besar? Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan Sarinah dan keluarga mereka. Ada sesuatu yang lebih gelap yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Pak Suryo mendekatkan wajahnya ke Andra. Matanya berkilat-kilat dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Kau tidak bisa kembali, Andra. Keputusan yang kau buat sekarang akan menentukan nasib desa ini. Keluarga kita sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Jika kau membuka semua ini, kita semua akan dihancurkan. Andra merasa tubuhnya mulai gemetar. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya dengan mengungkapkan kebenaran, semua penderitaan ini bisa berhenti. Ia tidak bisa mundur.
Aku akan mengungkapkan segalanya. Pak Suryo, desa ini harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menatap Andra dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, ia berkata dengan suara pelan, "Kalau begitu, kamu sudah memilih jalan yang tak bisa kembali." Andra meninggalkan rumah Pak Suryo dengan perasaan cemas yang semakin berat. Meskipun kata-kata Pak Suryo semakin mengusik pikirannya, ia tahu bahwa ia tak bisa mundur lagi. Desanya telah lama terlena dalam kebohongan, dan kini saatnya kebenaran itu keluar, meskipun itu akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Desa itu tampak tenang di siang hari, namun ada hawa yang berbeda. Suasana sepi dan sunyi, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Warga yang biasa sibuk dengan aktivitas mereka, kini seakan menghindari satu sama lain. Semua berpura-pura tidak tahu, tetapi Andra tahu, saatnya sudah tiba. Dengan tekad bulat, Andra pergi menuju balai desa, tempat di mana pertemuan tahunan desa biasanya diadakan. Saat ia tiba, beberapa orang sudah berkumpul di sana, termasuk Pak Suryo, yang tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi. Matanya tajam, penuh peringatan. Andra berdiri di depan semua orang, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara lantang. "Warga desa, aku datang untuk mengungkapkan kebenaran yang sudah lama terkubur. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sarinah, keluarga kita, dan kutukan yang selama ini membayangi desa ini." Suasana yang semula hening kini berubah menjadi tegang. Beberapa warga saling berpandangan, sementara yang lainnya mengerutkan kening, kebingungan. Pak Suryo menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. "Jangan terlalu terburu-buru. Andra, apa yang kau katakan ini hanya akan membuat keadaan lebih buruk." Andra tak peduli. Ia sudah memutuskan untuk berbicara, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia menarik napas panjang, dan dengan tegas ia mulai menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang Sarinah, tentang keluarga mereka, dan tentang makam yang terkutuk. Sarinah, seorang gadis yang dulu tinggal di desa ini, dibunuh oleh anggota keluarga kita. Mereka menyembunyikan pembunuhan itu, dan kutukan yang sekarang menghantui desa kita berasal dari kejahatan yang dilakukan para leluhur kita. Aku tahu semuanya. Keluargaku yang telah menutupi semuanya, yang membuat arwah Sarinah terperangkap dalam penderitaan. Desa itu tiba-tiba menjadi gaduh. Warga saling berbisik, ada yang tampak terkejut, ada pula yang merasa ketakutan. Pak Suryo berdiri, menatap Andra dengan tajam. "Ini gila, Andra. Apa yang kau katakan? Ini tidak bisa diterima." Pak Suryo berteriak, suaranya keras, namun tidak mampu menghentikan aliran kata-kata Andra yang terus mengalir. Andra melanjutkan ceritanya dengan tegas, tak peduli dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan dari beberapa orang yang ada di sana. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kebenaran akan selalu menang, dan kali ini Sarinah akan mendapatkan keadilan yang selama ini ia rindukan. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka dengan keras, dan seorang wanita tua muncul di ambang pintu. Wajahnya terbalut kain hitam, dan ia membawa aura yang aneh, seperti datang dari dunia lain. Maksumiem, yang dulu pernah memperingatkan Andra, kini muncul dengan senyum yang tidak menyenangkan. "Kau benar, Andra," kata Maksumiem pelan. "Kebenaran memang harus terungkap. Tapi kau harus tahu, ada hal lain yang tidak kau ketahui. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kutukan Sarinah." Andra menatap Maksumiem dengan bingung, merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan wanita itu. Sebelum ia sempat bertanya, suara gemuruh terdengar dari luar, dan langit mendung mulai menggelap, menandakan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Warga mulai panik, beberapa berlari keluar, sementara yang lainnya berdoa. Andra merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, dan sosok hitam mulai muncul dari kegelapan, menyerupai bayangan besar yang melayang di udara. Ini bukan hanya arwah Sarinah. Ini adalah sesuatu yang lebih terlalu jahat, lebih kuat, dan lebih mengerikan. "Apa ini?" Andra berteriak. Matanya terbeliak ketakutan.
Maksumiem menatap Andra dengan wajah serius, seolah ia sudah menunggu saat ini. Ini adalah apa yang kau sebut kutukan, Andra. Tetapi ada yang lebih besar yang bersembunyi di baliknya. Jika kau mengungkapkan semuanya, kau membuka gerbang yang tidak bisa ditutup lagi. Pak Suryo tiba-tiba tampak panik. Ia mengarahkan Andra untuk keluar dari balai desa secepatnya. Namun Andra menahan langkahnya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa kehadiran sosok gelap ini bisa muncul begitu tiba-tiba. Andra merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Sosok gelap yang muncul di depan balai desa bukanlah hal yang bisa ia abaikan begitu saja. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa samar-samar kini menjadi nyata di hadapannya. Udara semakin dingin, dan gelombang ketakutan yang mencekam membuat setiap orang yang ada di sekitar tempat itu merasa seolah dunia mereka akan runtuh. Maksumiem menatap Andra dengan pandangan yang penuh arti, seolah ia tahu bahwa segala yang telah terjadi selama ini hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kau tidak tahu apa yang kau buka, Andra. Setiap tindakan yang kau lakukan untuk mengungkapkan kebenaran ini membawa dampak yang lebih luas dari yang kau bayangkan. Andra menatapnya dengan bingung, masih berusaha mencerna kata-kata Maksumiem. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Andra bertanya, suara sedikit gemetar. Maksumiem menarik napas panjang, seolah mencoba menyiapkan diri untuk mengungkapkan rahasia yang sudah lama tersembunyi. Ia melangkah mendekat ke Andra, memandangnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Desa ini bukan hanya dihantui oleh arwah Sarinah. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian dan kutukan itu. Para leluhur kita terlibat dalam sebuah ritual kuno, yang tidak hanya mengikat arwah seseorang, tetapi juga membangkitkan kekuatan yang jauh lebih jahat. Kekuatan yang tidur dalam alam gaib selama berabad-abad. Andra mendengus, merasa semakin terperangkap dalam misteri ini. Pak Suryo yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berbicara dengan suara keras, seolah mencoba mengalihkan perhatian dari pembicaraan yang semakin intens ini. Cukup, Maksumiem. Jangan biarkan dia mendengar lebih banyak dari itu. Namun, Maksumiem tak gentar. Ia justru melangkah lebih dekat lagi ke Andra, seakan ingin memastikan bahwa pesan penting ini sampai. Kau harus tahu, Andra, Sarinah bukan hanya korban dari kebohongan keluargamu. Ia adalah bagian dari sebuah perjanjian gelap yang dibuat oleh orang-orang terdekatmu. Kutukan yang kau lihat sekarang hanyalah dampak dari apa yang telah mereka lakukan dulu. Dan jika kau melangkah lebih jauh, kau akan membebaskan sesuatu yang lebih buruk dari yang kau bayangkan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang semakin keras terdengar, dan langit yang tadinya gelap kini berubah menjadi merah darah. Angin kencang berhembus, membuat pohon-pohon di sekitar desa bergoyang hebat. Sosok gelap itu mulai melayang lebih dekat, dengan bentuk yang semakin jelas. Sebuah makhluk besar dan mengerikan, penuh dengan cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya. Andra terpaku, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tak bisa bergerak, bahkan untuk berteriak sekalipun. Semua yang ada di sekelilingnya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia merasa dunia ini akan segera hancur. Kita tidak punya banyak waktu, Maksumiem berkata dengan suara pelan. Jika kau ingin menyelamatkan desa ini dan menghentikan kutukan yang telah dibangkitkan, kau harus menghadapinya, Andra. Ada ritual yang harus dilakukan, tetapi itu hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan besar. Pak Suryo berlari mendekat, berusaha mencegah Andra untuk mendengarkan lebih jauh. Jangan percaya kata-katanya, Andra, serunya. Namun, Andra tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa ini adalah saat yang tak bisa dihindari. Ia harus mengambil langkah untuk membuka pintu kegelapan yang telah lama terkunci. Jika ia tak melakukannya, desa ini, dan mungkin seluruh dunia, akan berada dalam ancaman yang lebih besar. Aku harus melakukannya, kata Andra dengan suara rendah namun penuh tekad. Aku tak bisa mundur sekarang. Maksumiem mengangguk, meski dengan ekspresi wajah yang penuh keprihatinan. Kau harus melakukan ritualnya, Andra. Tapi ingat, pengorbanan itu akan mengubahmu selamanya. Dengan berat hati, Andra mengangguk. Ia tahu bahwa langkah ini adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan bencana yang telah lama menunggu.
Namun, ia juga tahu bahwa pengorbanannya mungkin lebih besar dari yang ia perkirakan. Suasana di desa semakin mencekam setelah kejadian malam itu. Warga yang sebelumnya merasa tenang, kini mulai merasakan kengerian yang nyata. Desa yang dulunya dikenal sebagai tempat yang damai, kini menjadi saksi dari kekuatan yang tak terbayangkan. Andra merasa berat hati, namun langkahnya sudah terambil. Ia harus melanjutkan ritual itu, walaupun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Di tengah malam yang semakin gelap, Maksumie membawa Andra ke sebuah tempat yang tersembunyi di luar desa, jauh dari mata warga. Sebuah guha tua yang terlupakan, dipenuhi dengan lumut dan akar pohon yang menutupinya. Di dalamnya, terdapat naskah kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang dunia gaib. Tempat ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan yang telah lama menjerat desa kita. Di sini, segala kegelapan berasal. Andra melihat ke dalam guha itu dengan perasaan campur aduk. Pak Suryo, yang sebelumnya berusaha menghentikan Andra, kini mengikuti mereka dari belakang dengan raut wajah penuh kebimbangan. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil Andra sangat berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa tak ada jalan lain. Keputusan itu harus diambil. Maksumiem mulai membuka naskah kuno itu, dan membacakannya dengan suara lirih. Kata-kata yang terucap bukanlah bahasa yang ia kenali, namun setiap kata yang keluar dari mulut Maksumiem terasa menekan dada Andra. Mengerikan, namun penuh kekuatan yang menakutkan. Ini adalah pengorbanan yang besar, Andra. Ritual ini hanya bisa dilakukan jika seseorang rela mengorbankan dirinya untuk menutup pintu kegelapan ini. Siapapun yang melakukannya akan terikat dengan dunia gaib selamanya. Kehidupan mereka akan berakhir. Namun kutukan ini akan terhenti. Andra menggelengkan kepalanya. Tubuhnya gemetar. Aku tidak siap, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun, sebelum Maksumiem bisa menjawab, suara teriakan yang sangat keras terdengar dari luar guha. Itu adalah suara yang sama yang Andra dengar malam itu. Saat pertama kali ia melihat sosok gelap. Sosok itu kembali muncul. Kini lebih dekat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan gaib yang terbangun mulai menguasai desa. Kita tidak punya banyak waktu. Andra, jika kau tidak melakukannya, semua orang yang kita kenal di desa ini akan menjadi korban. Maksumiem berteriak. Matanya penuh dengan kesedihan. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Andra merasakan ketegangan yang luar biasa. Pak Suryo, yang tadinya sangat keras menentang, kini tampak seperti pria yang kehilangan harapan. Dengan tatapan penuh penyesalan, ia mendekat kepada Andra. Aku tahu ini berat, Andra. Tapi kau harus melakukannya. Mungkin inilah jalan terbaik. Aku tidak bisa menahanmu lagi. Andra mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Desa ini harus diselamatkan, meskipun ia harus mengorbankan dirinya. Aku akan melakukannya, kata Andra dengan tegas, meskipun air mata menggenang di matanya. Aku akan mengakhiri semuanya. Maksumiem memberikan Andra sebuah ramuan dari bahan-bahan kuno. Itu adalah ramuan untuk membuka portal ke dunia gaib, yang akan menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang telah lama tertutup. Minumlah ini, dan persiapkan dirimu. Setelah ritual ini, kau tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Andra meminum ramuan itu, merasakan panas dan dingin yang melanda tubuhnya sekaligus. Wajahnya mulai pucat, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Perlahan, ia merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Sosok gelap itu kembali mendekat, dan kali ini, Andra bisa merasakannya semakin kuat. Maksumiem mulai mengucapkan mantera, dan naskah kuno yang dibaca mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Pak Suryo, yang berdiri di samping mereka, terlihat sangat khawatir, namun tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Tiba-tiba, dunia sekitar Andra mulai berputar, dan ia merasa seperti ditarik ke suatu tempat yang sangat gelap. Tapi, entah bagaimana, ia bisa merasakan kehadiran Sarinah, arwah yang selama ini menghantui desa. Andra, aku ingin kau tahu aku tidak marah. Suara Sarinah terdengar dalam pikiran Andra.
Aku hanya ingin kedamaian. Aku ingin melihat keadilan, dan itulah yang akan kau lakukan. Andra tidak bisa berkata-kata, namun ia merasa bahwa arwah Sarinah telah memaafkan semuanya. Saat itu juga, portal yang terbuka di hadapannya mengungkapkan sesuatu yang sangat menakutkan. Sebuah makhluk besar yang siap menghisap segala kehidupan di desa itu. Andra terjatuh ke tanah, pusing dan hampir tak bisa bernapas. Portal gaib yang terbuka di hadapannya mengeluarkan energi kegelapan yang begitu kuat, sehingga rasanya seperti dunia ini sedang retak. Makhluk besar yang muncul dari dalam portal itu, sosok yang penuh dengan bayangan hitam, mulai menggerakkan tubuhnya. Setiap gerakannya menimbulkan suara yang memekakan telinga, seolah-olah alam semesta itu sendiri mengerang karena kehadirannya. Maksumiem berlari ke samping Andra, memberikan dukungan pada tubuh yang hampir tak bertenaga. Kau harus kuat, Andra. Ini saatnya, kata Maksumiem dengan tegas. Andra mencoba bangkit, meski tubuhnya terasa lemah dan seperti ditarik ke dalam kegelapan. Namun, kata-kata Sarinah yang terngiang di kepalanya memberi sedikit kekuatan. Aku ingin kedamaian. Kata-kata itu memberi Andra harapan yang tak bisa ia abaikan. Pak Suryo berdiri dengan wajah cemas. Namun ia tahu bahwa hanya Andra yang bisa menghentikan semua ini. Sosok gelap itu semakin mendekat, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Apa yang kau inginkan dariku? Andra berteriak. Suaranya tenggelam dalam kegelapan yang menghampiri. Makhluk itu berhenti sejenak, dan dari tubuhnya yang gelap muncul suara yang mengerikan. Aku adalah penjaga kutukan yang telah lama tersembunyi. Aku dibangkitkan oleh pengorbanan yang tidak pernah seharusnya terjadi. Kau, Andra, adalah harga yang harus dibayar untuk menutup pintu ini. Andra merasa jantungnya seperti terhenti. Pengorbanan. Ini adalah jalan yang tidak bisa ia hindari. Untuk menutup dunia gaib ini, ia harus menghadapi makhluk tersebut. Tetapi, berapa banyak lagi yang harus ia korbankan? Maksumiem yang melihat ketegangan di wajah Andra berlari menghampiri, menggenggam tangan Andra dengan erat. Ingat, Andra, ketakutan bukanlah jawaban. Kau harus menghadapi kegelapan ini dengan keberanian. Hanya dengan keberanianmu, kutukan ini bisa dihentikan. Andra menatap makhluk itu dengan mata yang kini penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Tidak ada tempat untuk lari. Aku tidak akan mundur. Kutukan ini harus berakhir, teriak Andra. Suaranya menggema di seluruh guha. Dengan gerakan cepat, Andra mengambil naskah kuno yang ada di sampingnya. Maksumiem mulai membimbingnya dengan kata-kata mantra, mencoba untuk membuka jalan menuju penutupan portal ini. Namun, energi dari makhluk itu terlalu kuat, seperti menantang setiap usaha mereka. Pak Suryo melihat kekuatan gaib itu mulai mengalir deras ke sekitar mereka, menghancurkan segala yang dilaluinya. Andra, teriak Pak Suryo. Ini waktunya. Berikan pengorbanan terakhir. Andra menatap Pak Suryo, lalu melihat ke arah makhluk itu. Kekuatan yang ia rasakan semakin meningkat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menutup portal ini adalah dengan memberikan pengorbanan terbesar, yaitu dirinya sendiri. Aku siap, katanya dengan suara penuh tekad. Maksumiem menyeringai dengan perasaan penuh keprihatinan namun penuh harapan. Itulah yang harus kau lakukan, Andra. Dengan pengorbanan ini, dunia ini akan kembali damai. Andra menutup matanya, berfokus pada energi yang ada di dalam dirinya. Ia mulai mengucapkan mantra dari naskah kuno itu dengan suara yang tegas, meski terasa seperti seluruh tubuhnya terbakar. Setiap kata yang terucap membentuk gelombang energi yang semakin kuat, menembus kegelapan yang ada di hadapannya. Portal itu mulai bergetar hebat, seolah-olah mencoba bertahan. Namun, semakin keras Andra berdoa, semakin besar pula kekuatan yang ia lepaskan. Makhluk itu berteriak keras, namun suara itu mulai mereda seiring dengan semakin banyaknya energi yang terlepas. Akhirnya, dengan suara yang memekakan telinga, portal itu tertutup. Semua energi gelap yang mengalir keluar terhenti, dan suasana yang penuh kegelapan mulai kembali normal. Namun, saat itu juga, Andra merasa kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke tanah,
Tubuhnya terasa sangat lelah. Pengorbanannya sudah selesai. Makhluk itu lenyap. Tak ada lagi jejak dari kegelapan yang pernah membayangi desa mereka. Keheningan yang mencekam kini mengisi udara. Namun Andra tahu bahwa desa itu kini aman, meski harga yang dibayar sangat mahal. Pak Suryo dan Maksumiem berlari mendekat. Dan mereka melihat Andra yang kini terbaring lemah di tanah. "Kau berhasil, Andra," kata Pak Suryo dengan suara penuh haru. "Kau telah menyelamatkan desa ini." Maksumiem mengangguk. Matanya penuh dengan air mata. "Pengorbananmu tidak sia-sia. Desa ini akan tetap hidup, berkat keberanianmu." Namun, Andra hanya tersenyum lemah. "Aku telah menutup pintu itu, tapi apa yang terjadi setelahnya?" pikirnya dalam hati. Pengorbanan ini mungkin mengakhiri kutukan. Namun apa yang akan terjadi pada dirinya? Andra terbangun di tempat yang hangat, dengan mata yang perlahan membuka. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah-celah jendela yang terbuka lebar. Namun, tubuhnya terasa sangat lelah, seolah-olah dia baru saja melewati ujian yang tak terbayangkan. Maksumiem duduk di samping tempat tidur, menjaga Andra dengan penuh perhatian. Ketika Andra membuka matanya, ia melihat wajah penuh kelegaan dari wanita tua itu. "Kau akhirnya bangun. Kami semua khawatir." Andra menarik napas panjang dan duduk perlahan. Tubuhnya terasa rapuh, dan setiap gerakannya memerlukan usaha ekstra. Dia masih bisa merasakan kelelahan luar biasa yang datang setelah pengorbanan besar yang ia lakukan. "Di mana portal itu? Apa yang terjadi?" tanya Andra dengan suara serak. Maksumiem mengangguk pelan. Wajahnya mengeras saat mengingat kembali kejadian semalam. Portal itu sudah tertutup. Kegelapan yang menyelimuti desa ini telah pergi. Kau berhasil menghentikannya, Andra. Tidak ada lagi makhluk itu. Tidak ada lagi ancaman untuk desa kita. Andra menghela napas panjang, merasa sedikit lega mendengar itu. Namun, ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Sebuah rasa hampa yang perlahan mulai mengisi ruang hatinya. "Tapi, aku merasa ada yang hilang," gumam Andra, lebih pada dirinya sendiri. Maksumiem menatapnya dengan penuh empati. "Tentu, itu normal. Pengorbanan besar selalu meninggalkan bekas. Namun, dunia ini kini kembali aman berkatmu. Desa kita bisa hidup tenang, dan yang lebih penting, kau memberi harapan bagi mereka yang takut." Mata Andra terpejam sejenak, mencoba untuk memproses apa yang telah terjadi. Kegelapan itu telah hilang. Tetapi apakah itu cukup? Bukankah ada hal-hal lain yang lebih dalam yang perlu ia selesaikan? Kehidupan tidak pernah sesederhana itu. Maksumiem berdiri, meletakkan tangan di bahu Andra, dan dengan suara penuh ketegasan berkata, "Namun, perjalananmu belum selesai. Kau masih memiliki sesuatu yang perlu kau temukan." Andra menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Maksumiem menghela napas dan berjalan ke jendela. "Kau harus menemui mereka yang telah membantu menuntunmu sejauh ini, terutama Sarinah. Apa yang kau berikan bukan hanya untuk desa, tetapi untuk jiwamu sendiri. Pengorbananmu telah membuka jalan baru. Saatnya kau mencari kedamaian dalam hatimu, Andra." Saat itu, sebuah sinar kehangatan mulai menyentuh hati Andra. Dalam kesendirian dan kelelahan, ia baru menyadari bahwa kedamaian yang ia cari tidak hanya ada di dunia luar, tetapi juga di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Andra kembali berjalan di jalanan desa yang telah berubah. Kehidupan terasa lebih tenang, tanpa ada ancaman dari kegelapan yang pernah menyelimuti mereka. Namun, meskipun dunia luar sudah kembali damai, hati Andra masih penuh pertanyaan. Ia datang ke rumah Sarinah, tempat yang penuh kenangan. Sarinah menyambutnya dengan senyum yang hangat, meskipun tampak ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Kau berhasil, Andra. Aku tahu kau bisa melakukannya," kata Sarinah sambil memeluk Andra dengan penuh kehangatan. Andra memeluknya kembali, merasakan kelegaan yang datang setelah sekian lama. Namun, saat ia melepaskan pelukan itu, ada yang tidak bisa ia sembunyikan, perasaan kosong yang masih ada di dalam hatinya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang," ujar Andra dengan suara pelan.
Sarinah melihat Andra dengan penuh perhatian, mencoba memahami perasaan yang sedang ia alami. Kau telah memberikan segalanya untuk dunia ini, Andra. Tapi sekarang, waktunya kau memberi sedikit untuk dirimu sendiri. Hidup ini tidak hanya tentang mengorbankan diri untuk orang lain, tapi juga untuk menemukan kebahagiaan yang kau cari. Andra terdiam, merenung. Sarinah benar. Perjalanan panjang yang telah ia lalui tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga dirinya. Mungkin ini saatnya untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang bukan berasal dari pengorbanan, tetapi dari penerimaan dan cinta pada diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan Andra mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia kembali ke pekerjaan lamanya, namun kali ini dengan hati yang lebih ringan. Dunia ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia menyadari bahwa tidak ada jalan yang lebih indah selain mencari kedamaian di dalam hati. Dan dengan itu, kehidupan yang ia jalani kini terasa lebih lengkap, lebih berarti. Pak Suryo yang melihat perubahan dalam diri Andra juga memberikan senyuman tulus. Kau sudah menemukan kedamaian, Andra. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Andra mengangguk dengan senyum lembut, dan dalam hati, ia tahu bahwa meskipun pengorbanan telah dilalui, hidup ini masih menawarkan banyak kesempatan, terutama untuk mencari cinta, kedamaian, dan harapan di masa depan. Andra berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang mulai gelap dengan tanda-tanda perubahan musim. Angin sore berhembus lembut, membawa bau tanah dan daun kering. Semua yang ada di sekitarnya tampak begitu damai, seolah dunia ini memberi kesempatan baru bagi setiap orang yang berani menghadapinya. Setelah sekian lama berjuang, Andra akhirnya menyadari satu hal penting. Kedamaian sejati bukanlah tentang menghancurkan kejahatan atau mengorbankan diri untuk orang lain. Kedamaian sejati berasal dari penerimaan diri, dari menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian untuk memilih jalan yang benar meski penuh tantangan. Sarinah, yang selalu ada di sampingnya, melihat perubahan itu dengan penuh kebanggaan. Andra kini bukan lagi orang yang dikuasai oleh rasa takut, tetapi seseorang yang telah menemukan dalam dirinya kekuatan yang selama ini tersembunyi. Mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kehidupan bisa jauh lebih indah ketika kita memberi ruang untuk keberanian dan kebahagiaan. Pada suatu hari, di tengah kesibukan desa yang semakin berkembang, Andra berjalan menuju kuburan Mbah Pati, seorang tokoh yang selalu memberikan petuah bijak kepada warga. Ia berhenti di depan makamnya, menyentuh batu nisan itu dengan tangan terbuka. Terima kasih atas semua ajaranmu. Aku sekarang mengerti apa yang kau maksudkan, Mbah Pati. Aku tidak lagi melawan takdir, tapi menerima setiap bagian darinya. Andra menunduk, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Segalanya terasa begitu jelas sekarang. Setiap langkah, setiap pilihan yang ia buat, membawanya ke titik ini, ke titik di mana ia bisa merasa utuh lagi. Hari-hari berlalu, dan Andra melanjutkan hidupnya dengan langkah yang lebih ringan. Ia mulai bekerja di desa sebagai seorang penasihat yang membantu warga dengan masalah kehidupan mereka. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan kedamaian yang ia temukan. Ia berusaha menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang merasa terpuruk, membantu mereka bangkit dan menemukan arti dalam hidup mereka. Suatu hari, Sarinah datang menghampirinya. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia berkata, "Lihatlah, Andra, dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan kamu baru saja membuka banyak pintu." Andra tersenyum, merasa tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang masa depan. Masa depan itu sudah ada di tangannya, dan kini ia tahu apa yang harus dilakukannya. Kehidupan di desa kembali damai. Meskipun kegelapan masa lalu tetap menjadi kenangan, desa itu kini lebih hidup. Warga yang dulu takut dan terpojok kini lebih berani menghadapi tantangan hidup mereka. Kekuatan keberanian yang telah Andra berikan pada mereka, kini menginspirasi setiap individu untuk lebih kuat dan saling mendukung. Dan ketika malam datang, Andra duduk di luar rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Ia tidak merasa kesepian lagi. Ia tahu, di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menuntun. Dan Andra kini menjadi salah satu cahaya itu. Akhirnya, Andra menemukan apa yang ia cari,
bukan hanya keselamatan dunia, tetapi juga kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan itu, cerita ini berakhir, tetapi perjalanan Andra akan terus berlanjut, penuh harapan dan keberanian. Karena hidup, pada akhirnya, adalah tentang menemukan kedamaian, baik di dunia luar maupun dalam hati.